Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai keamanan sistem operasi. Kelompok kami yang terdiri dari saya Muhammad Nuriana, Dapa Pauji Akmal, Selpa Meriana N, Clara Cantika, dan Sahrul Mubarok. Langsung saja, mari kita mulai pembahasannya dari latar belakang mengapa keamanan sistem operasi perlu menjadi perhatian utama. Oke. Yang pertama adalah pendahuluan dari keamanan sistem operasi. Di era digital modern ini, ketergantungan tinggi pada sistem komputer dan teknologi informasi. Ancaman cyber semakin kompleks, serangan malware, hacking, dan cybercrime meningkat drastis. Sistem operasi sebagai target utama OS adalah fondasi dari semua aplikasi dan layanan komputer. Mengapa keamanan OS penting? Pintu gerbang utama OS mengontrol akses ke semua sumber daya sistem. Data sensitif menyimpan informasi pribadi, bisnis, dan rahasia organisasi. Dampak kerugiannya yaitu pelanggaran keamanan dapat menyebabkan kehilangan data penting, kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan gangguan operasional. Selanjutnya, pengertian keamanan sistem operasi yang didefinisikan tentang keamanan sistem operasi adalah praktik dari dan tindakan yang memastikan prinsip CIA, confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, availability atau ketersediaan. Tujuan utamanya adalah melindungi OS dari perangkat lunak berbahaya seperti worm, trojan, virus, mencegah kesalahan konfigurasi, dan mengamankan sistem dari intrusi jarak jauh, melindungi aset dari modifikasi, penghapusan, atau pencurian yang tidak sah. Selanjutnya adalah pengertian keamanan sistem operasi. Teknik perlindungan umumnya, perangkat lunak antivirus dan endpoint protection, pembaruan patch OS secara reguler, firewall untuk monitoring lalu lintas jaringan, dan kontrol akses dengan prinsip least privilege. Nah, di slide ini kita akan membahas ancaman utama keamanan sistem operasi. Ini penting banget karena sistem operasi itu ibarat fondasi dari komputer kita. Kalau fondasinya diserang, sistem jadi nggak akan aman. Langsung aja kita bahas yang pertama, yaitu malware. Malware ini adalah perangkat lunak berbahaya, contohnya kayak virus, worm, trojan, dan rocket. Cara kerjanya, malware bisa disuntikan tanpa izin atau nyamar jadi software yang kelihatannya sah. Dampaknya nggak main-main, bisa nyuri data, ngancurin data, atau bahkan ngebentuk botnet buat nyerang sistem lain lewat DDoS. Yang kedua, serangan denial of service. DDoS atau DDoS. Tujuan serangan ini adalah buat ngebanjirin sistem dengan permintaan palsu sampai servernya overload, alias enggak kuat nanggung beban. Biasanya dilakukan lewat jaringan yang terdistribusi pakai ribuan bot. Salah satu contohnya adalah Synflood, yaitu serangan dengan ngirim permintaan jaringan secara berlebihan. Yang ketiga, instruksi jaringan. Di sini ada beberapa jenis ancaman. Yang pertama, orang dalam ceroboh, yaitu user sah yang melanggar kebijakan keamanan. Kedua, orang dalam berbahaya, user sah juga, tapi sengaja menyalahgunakan hak aksesnya. Lalu ada juga yang disebut masqueraders, yaitu penyerang dari luar yang nyamar jadi user sah. Dan terakhir, pengguna clandestine, yaitu penyerang yang bisa ngelewatin kontrol akses sistem. Yang keempat, buffer overflow. Konsepnya, buffer atau tempat penyimpanan data di memori dipenuhi sampai meluap ke bagian memori lain.
Eksploitasinya bisa berupa injection script yang tujuannya buat ngebajak atau ngerusak sistem. Ada materi klasifikasi ancaman keamanan. Yang pertama ada ancaman program. Terjadi ketika program user menyebabkan proses berbahaya, yaitu yang pertama virus. Yang pertama ada malware yang dapat menggandakan diri, yang kedua mengubah atau menghapus file user dan merusak komputer, dan yang ketiga tertanam dalam file dan program lain. Yang kedua ada Trojan Horse. Trojan Horse ini menangkap kredensial login user. Selanjutnya ada mentransfer data ke penyerang untuk akses ilegal. Dan yang ketiga ada Logic Bomb. Logic Bomb ini yaitu software yang berperilaku buruk saat kriteria tertentu terpenuhi. Selanjutnya ada berfungsi normal dalam kondisi biasa. Yang keempat ada Trapdoor. Trapdoor ini kelemahan keamanan dalam kode program. Selanjutnya memungkinkan tindakan ilegal tanpa sepengetahuan user. Yang selanjutnya ada ancaman sistem. Ancaman sistem ini penyalahgunaan layanan sistem dalam koneksi jaringan. Yang pertama ada port scanning. Port scanning adalah metode cracker menentukan kerentanan sistem. Yang kedua diluncurkan melalui sistem zombie untuk menyembunyikan identitas. Yang kedua ada worm. Worm ini proses yang menghabiskan semua sumber daya sistem. Selanjutnya membuat multiple clone yang mencegah proses lain mendapat resource. Yang terakhir ada denial of service. Denial of service ini adalah mencegah user menggunakan sistem secara sah. Contohnya memblokir akses internet melalui browser. Metode menjamin keamanan sistem operasi. A. Autentikasi, mengidentifikasi dan memverifikasi pengguna sistem. Yang pertama ada username atau password. Setiap user memiliki kredensial unik, harus dimasukkan dengan benar sebelum akses sistem. Yang kedua, atribusi pengguna atau biometrik, verifikasi sidik jari, pemindaian retina berdasarkan keunikan pengguna dibandingkan dengan database sampel yang ada. Lalu yang ketiga ada kartu pengguna dan kunci. User memasukkan kartu ke slot atau kunci yang dihasilkan. Lalu ada sistem memverifikasi sebelum memberikan akses. Yang B, one time password atau OTP. Lapisan keamanan tambahan dengan password unik sekali pakai. Contohnya seperti ada 1, kunci rahasia. Perangkat keras menghasilkan ID rahasia terkait user ID. ID rahasia harus dibuat setiap kali login. Yang kedua, angka acak. Kartu dengan huruf dan angka tercetak. Lalu ada sistem meminta nama sesuai huruf yang dipilih acak. Yang ketiga, password jaringan. OTP dikirim ke alamat seluler atau email terdaftar. Lalu harus dimasukkan sebelum login berhasil. Saya Salva Miriana, saya akan membahas tentang infrastruktur keamanan yang menjadi garis pertahanan pertama dalam menjaga sistem operasi. Yang pertama ada firewall. Firewall berfungsi memantau dan mengendalikan seluruh lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan kita. Dengan aturan yang tepat, firewall dapat memblokir koneksi tidak sah, mencegah serangan berbasis jaringan seperti port scanning atau DDoS, dan memastikan hanya trafik yang terverifikasi yang boleh lewat. Yang kedua ada keamanan fisik. Meskipun terkadang diabaikan, akses fisik ke server atau perangkat penyimpanan adalah jalur serangan yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan server di ruang yang terkunci, memasang CCTV, serta membatasi akses hanya kepada personel yang berwenang. Langkah ini mencegah pihak tidak berkepentingan mengotak-atik kode OS atau mencuri data secara langsung. Kombinasi firewall yang handal dan pengamanan fisik yang ketat membentuk fondasi infrastruktur keamanan. Dengan dua lapisan ini, organisasi kita memiliki pertahanan dasar yang kokoh sebelum masuk ke kebijakan dan prosedur yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Next, kebijakan dan prosedur keamanan berdefinisi dokumen yang menentukan prosedur untuk mempertahankan tingkat integrasi tertentu, kerahasiaan sistem, ketersediaan layanan.
Implementasi kebijakan. Yang pertama, install dan update perangkat lunak antivirus, patch management, update sistem secara teratur, user management, melindungi akun dan hak istimewa, lalu ada firewall configuration, monitoring traffic yang tepat. Langkah pengembangan kebijakan. Yang pertama, identifikasi aset, sistem dan perangkat keras penting. Yang kedua, tentukan prioritas berdasarkan kepentingan organisasi. Yang ketiga, kembangkan kebijakan untuk pengamanan dan melindungi aset. Yang keempat, implementasi prosedur pencegahan yang komprehensif. Keamanan kebijakan ini adalah seperangkat aturan yang menjelaskan bagaimana keadaan harus dijaga di lingkungan organisasi. Aturan ini mencakup siapa saja yang boleh mengakses sistem, data apa yang boleh dibuka, serta bagaimana data tersebut digunakan. Kebijakan ini disusun untuk meminimalkan risiko pelanggaran data dan ancaman keamanan lainnya. Kemudian, prosedur keamanan adalah langkah-langkah konkret yang harus dilakukan oleh setiap pengguna dalam organisasi. Contohnya termasuk menggunakan password yang kuat, melakukan update perangkat lunak secara rutin, dan melaporkan insiden keamanan seperti email phishing atau akses yang mencurigakan. Keduanya, baik kebijakan maupun prosedur, saling melengkapi. Kebijakan memberikan arah umum, sedangkan prosedur menjabarkan langkah teknis yang harus diikuti. Dengan penerapan kebijakan dan prosedur keamanan yang jelas dan disiplin, organisasi dapat menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem operasinya. Lalu di slide selanjutnya ada kesimpulan. Sebagai penutup, ada 3 poin penting yang perlu kita ingat. Yang pertama, keamanan sistem operasi harus menjadi prioritas utama. OS adalah fondasi tempat semua aplikasi dan data kita berjalan. Tanpa OS yang aman, seluruh sistem informasi rentan. Yang kedua, ancaman terus berkembang, mulai dari malware seperti virus, trojan, logic bomb, hingga serangan sistem seperti port scanning, worm, DOS atau DDoS, ditambah intrusion dan buffer overflow. Keragaman ancaman ini menuntut kita selalu waspada dan update terhadap teknik serangan baru. Yang ketiga, pertahanan berlapis adalah kunci. Kita membutuhkan autentikasi multifaktor seperti password, biometrik, OTP, infrastruktur seperti firewall, antivirus, patch management, serta kebijakan dan prosedur yang jelas agar tidak ada celah keamanan yang terlewat. Dengan penerapan strategi keamanan yang komprehensif, mulai dari infrastruktur hingga kebijakan, kita dapat meminimalkan risiko kebocoran data, gangguan operasional, dan kerugian finansial. Nah, itulah penjelasan serta kesimpulan yang sudah kami sampaikan. Semoga materi-materinya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.